menjalani sebuah bisnis tentu ada saja omongan atau anggapan miring dari orang yang membuat kita terpuruk. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Ridwan. Ia justru menyikapinya dengan membuktikan kepada orang-orang dirinya dapat meraih kesuksesan. Apakah Anda pernah mengalami pengalaman yang kurang mengenakan saat menjalani bisnis? Nah, apalagi kalau soal omongan, kalau soal bisnis ya, omongan-omongan orang sih gimana ya? Kalau misalkan kitanya langsung diterima gitu aja ke hati gitu kan, terus dipendem gitu kan, itu nggak akan habis-habis sih. Yang namanya omongan tetangga, omongan teman itu yang bikin kita down tuh pasti ada gitu ya. Nah, contohnya saat aku memulai bisnis yang sedang aku jalani sekarang, itu bisnis online, apalagi kan untuk bisnis ini tuh berlatar belakang atau untuk produknya sendiri itu lebih banyak ke produk kosmetik yang mungkin dalam tanda kutip gitu kan, orang-orang nganggapnya itu produk kosmetik itu untuk perempuan gitu, padahal kan yang namanya sabun, sampo ya cowok juga perlu gitu kan, bedak, apalagi kalau sekarang kan cowok juga butuh skincare yang kayak gitu ya. Nah, itu kadang bikin orang-orang yang mungkin stigmanya itu negatif gitu. Setiap orang yang melihat cowok seperti itu, aku pernah dibilang, lah kamu kayak banci, kayak bencong segala macam gitu ya, ntar kamu kelemer kalau misalkan jalanin bisnis seperti itu gitu. Pasti selalu ada yang seperti itu gitu ya. Tapi ya balik lagi ke tujuan awal kita. Kalau misalkan kita yakin tujuan dari awalnya itu buat siapa sih, buat apa sih gitu kan. Karena memang aku tujuan awalnya itu ya itu tadi, aku jalanin bisnis ini, aku pengen bisa kuliah, pas kuliah juga tetap bisa punya penghasilan dari bisnis yang aku jalanin karena bisa online gitu kan. Plus lagi walaupun aku masih kuliah, alhamdulillah bisa setidaknya gitu ya sedikit membantu meringankan beban orang tua gitu kan, dengan tidak membebankan biaya kuliah ke orang tua gitu. Ataupun walaupun aku pas lagi kuliah, alhamdulillah masih bisa memberikan setidaknya gimana ya, mungkin tidak bisa membalas semua jasa orang tua ke kita gitu kan, tapi setidaknya hasil yang aku dapatkan dari bisnis ini bisa ngasih sesuatu ke orang tua. Misalkan aku dapat hadiah dari mengumpulkan hasil dari jualan aku gitu kan, di hadiah tas kayak gitu, terus perabotan rumah tangga kan, itu bisa dikasih ke orang tua juga, termasuk sedikitnya bisa membantu uang kayak gitu setiap bulan ke orang tua pun gitu. Membuat konten yang berisikan tutorial yang bermanfaat bagi penonton rupanya ia lakukan untuk membantu menjelaskan kegunaan dari produk yang ia tawarkan kepada para pelanggan setianya. Lantas, bagaimana Anda bisa membuat konten? Konten sendiri sekarang itu lagi memfokuskan kontennya ini ke tips, trik, dan tutorial seperti itu ya. Aku bikin kontennya itu ke seputar tips, trik yang tentang aplikasi, mulai dari WhatsApp, kemudian TikTok, terus aplikasi editing video yang kayak gitu. Pokoknya lebih banyak tentang tips, trik di aplikasi yang ada di handphone gitu. Nah, selain itu ya tujuannya pasti untuk memberikan solusi buat yang melihat gitu kan, mungkin punya permasalahan yang sama. Misalkan kayak aku tuh pernah bikin konten yang viral di YouTube, itu tuh cara membuka WhatsApp yang terkena blokir seperti itu. Itu penontonnya lumayan banyak gitu kan, alhamdulillah juga banyak orang yang merasa terbantu juga seperti itu. Terus aku juga mengedukasi dari segi, karena aku jualannya itu produk ya, jadi aku tidak jualan produknya itu kayak gabrus gitu ya. Istilahnya kayak gimana ya, jual dedet atau misalkan menjual ke orang tapi kita nggak tahu nih si produk itu tuh gunanya untuk apa gitu kan. Jadi aku bikin konten yang memang aku juga mengedukasi dari segi produk, cara pakainya gimana, bahannya apa. Jadi orang-orang juga saat aku tawarkan, kalau misalkan memang belum tahu produknya seperti apa, aku arahkan ke video yang sudah aku buat kayak gitu. Jadi aku bikin kontennya itu seputar itu, tips, trik, tutorial, sama edukasi seputar produk. Pengalaman yang tidak terlupakan menjadi cerita tersendiri yang Ridwan rasakan selama menjalani bisnis. Adakah pengalaman lucu dan seru selama menjalani bisnis? Nah, enaknya kayak gini, kalau misalkan ada cowok gitu ya yang jalanin bisnis ini, termasuk aku juga ngerasa ya ada untungnya juga gitu ya. Jadi gini kan, untuk produk-produknya itu kan ada banyak ya, dari mulai misalkan untuk produk kosmetiknya sendiri dari segi makeup, ada bedak, eyeshadow, eyeliner, terus banyak deh yang seperti itu gitu, banyak banget. Nah, aku kan nggak mungkin ya nyobain kayak lipstick, terus bedak yang kayak gitu kan ya aneh. Ya bisa sih sebetulnya nyobain, cuman
ya aneh aja gitu ya, aneh aja kalau misalkan harus nyobain kayak gitu. Nah, aku pun nggak semua produk yang ada di bisnis yang lagi aku jalanin ini aku cobain, enggak. Tapi juga di bisnis ini juga ada produk untuk cowoknya gitu ya, misalkan ada parfum gitu kan, skincare juga ada yang bisa dipakai untuk cowok. Termasuk aku juga pakai perawatan untuk body care yang kayak gitu, misalkan kayak hand body-nya ataupun apa ya, lip balm yang kayak gitu juga aku pakai, kemudian parfum apalagi gitu ya. Jadi banyak banget sih produknya yang bisa aku pakai juga, termasuk misalkan nih kan kita sebagai manusia setiap hari pastinya mandi gitu ya. Nah, itu ada kayak produk misalkan pasta gigi, sabun, sampo. Nah, itu kita bisa alihkan aja misalkan ke produk yang misalkan kita pakai produk si A awalnya gitu. Setelah kita jalanin bisnis ini, kita juga pakai produknya dan kita juga bisa ceritain nih hasil dari pemakaian yang kita pakai ini seperti apa gitu. Jadi kadang kan lebih nyampe testimoni kalau misalkan kita yang menyampaikan secara langsung seperti itu. Dalam menjalani sebuah bisnis sejak lama tentu akan menemukan satu titik kejenuhan. Namun hal tersebut dapat diatasi oleh Ridwan. Apa yang membuat Anda bertahan pada bisnis ini? Iya, alhamdulillah sih. Untuk kenapa bisa bertahan sampai sekarang di bisnis ini, karena memang tujuan dari awal sih. Kalau misalkan memang tujuan dari awal kita sudah jelas, ya kita pasti gimana ya, walau tantangan seberat apapun, ya insya Allah kita bisa lewati kayak gitu kan. Misalkan kita mau menuju ke suatu tempat, tapi misalkan kita belum tahu nih tempatnya di mana, kita belum tahu jalannya seperti apa, ya kita bisa tanya ke orang gitu kan. Ataupun kalau misalkan kita sudah tahu tujuannya, mau itu ada jalan tikus kayak jalan kemana kayak gitu kan, ya pasti bisa sampai ke tujuan itu kan, asalkan ya memang kitanya nggak berhenti gitu. Nah, tujuan aku dari awal memang yang selain tadi gitu ya, pas awal aku ikut gabung, aku pengen punya penghasilan 4-6 juta per bulan gitu tujuan awalnya. Dan alhamdulillah gitu ya, di tahun ketiga aku bisa dapetin penghasilan segitu. Menerapkan strategi promosi dalam berbisnis menjadi salah satu senjata ampuh agar bisnis berjalan lancar. Bagaimana cara Anda mempromosikan bisnis yang sedang Anda jalani? Nah, untuk cara promosiin bisnisnya kan tadi kalau via offline, aku mempromosikannya itu secara langsung gitu ya, ke saudara, ke keluarga, ke teman-teman, pokoknya yang terdekat di rumah aku di sini, ya aku tawarin gitu ya. Tapi karena melihat mungkin karena situasi dan kondisi yang seperti sekarang seperti ini juga, ya aku jalaninnya itu secara online. Jadi sekarang itu lebih banyak aku jalanin online. Hampir berapa ya, pokoknya 98% aku banyak jalaninnya itu secara online. Nah, aku untuk promosinya sendiri itu menggunakan media sosial kayak misalkan Facebook, Instagram, YouTube, TikTok gitu ya. Apalagi sekarang udah pokoknya di 4 platform ini, termasuk WhatsApp 5 berarti ya, termasuk WhatsApp. Di 5 platform aplikasi ini aku banyak berpromosi gitu, termasuk kalau misalkan untuk lebih banyaknya lagi aku di WhatsApp sih gitu, kayak misalkan lebih banyak transaksi dan lain-lainnya itu aku di WhatsApp. Kalau untuk di media sosial aku lebih banyak untuk bercerita tentang produknya, bisnisnya bagaimana dan sebagainya, tapi untuk menggait orang untuk bisa membeli ataupun lebih diskusi lebih banyak, itu aku banyaknya di WhatsApp gitu ya.